Hai, shalom kak. Hai, shalom juga. Oh iya kak, aku mau pesen tiket nonton untuk acara King's Generation. Apakah masih ada kak tiketnya? Tenang aja deh, masih ada kok tiketnya. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipatuhi. Syaratnya apa aja tuh kak? Sebentar aku cek dulu ya. Wah bagus, ada sudah mematuhi peraturan pertama, yaitu sudah berpakaian rapi dan tentunya sudah mandi. Tentu dong kak, aku sudah mandi dan berpakaian rapi. Oh ya kak, aku sudah makan dan aku tidak membawa mainan atau game kak. Wah luar biasa deh ini. Dia sudah mematuhi peraturan kedua, yaitu tidak membawa makanan dan tidak membawa game atau mainan saat ibadah. Oh ya kak, aku sudah membawa Alkitab untuk membaca firman nanti. Wah keren. Adik ini sudah mematuhi peraturan ketiga, yaitu membawa Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, karena kamu sudah mematuhi tiga peraturan tersebut, yang pertama, sudah berpakaian rapi dan sudah mandi. Dan yang kedua, tidak membawa makanan dan tidak membawa mainan saat ibadah. Dan yang ketiga, membawa Alkitab dan nanti dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Oke kak. Oke, ini tiketnya. Terima kasih kak. Oke, selamat menyaksikan. Nah, kakak juga mau ngajak adik-adik di rumah untuk mengajak orang tuanya, papa, mama, atau saudaranya untuk bergabung dan menonton acara King's Generation. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Udah pada siap belum pas sekolah minggu? Udah sepertinya Kak Rahel. Wah, udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, keren-keren semua. Keren. Pasti nanti puji Tuhannya pada semangat Betul, deh. Kak Rahel semangat nih. Oke yuk, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita ambil sikap doa. Kita mau datang sama Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami bisa berkumpul bersama melalui ibadah online kami. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau yang berkati Tuhan, dari awal sampai akhir. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, kita mau menaikkan pujian. Ayo kita berdiri, kita mau katakan kau temanku, ku temanmu. Nah, semangat ya adik-adik ya. Siap-siap. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega
kita mau memberikan persembahan, jangan lupa persembahannya dititip ke orang tuanya ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami mau memberikan persembahan kami, Tuhan Yesus yang memberkati untuk kedua orang tua kami yang bekerja, bahkan apapun yang dikerjakan itu menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang menyertai kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, dalam hidup syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layak Kau seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layak Kaulah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layak Kaulah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa banget tadi Kak Nomi. Lihat adik-adik sudah ada yang nyanyi, sudah ada yang semangat menari. Nah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita semua duduk yang rapi. Alkitabnya jangan lupa disiapkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau tadi kita sudah boleh
bernyanyi, kalau kami sudah boleh menari untuk Tuhan Yesus. Hari ini, pada kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami mau duduk tertib, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberikan kami hikmat supaya mengerti tentang firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Nah, pada minggu kali ini tema kita adalah kau temanku, ku temanmu. Oke, seperti lagu tadi, kau temanku, ku temanmu. Gimana tadi? Oke kan tadi? Lagunya seru banget. Nah, sebentar. Tadi Kak Nomi sama Kakak Rachel. Kok nggak ada Kakak Rachel? Ayo, kita panggil ya Kakak Rachel ya. 3 kali ya adik-adik ya. Kita panggil Kak Rachel, Kak Rachel, Kak Rachel. Wih, Kak Rachel di sini. Hai guys, I'm back. Oke Kak Rachel, sebelum kita sharing, sebelum kita mau sharing firman untuk adik-adik, Kak Rachel, kita lihat dulu cuplikan film berikut ini. Oke Kak, yuk kita nonton adik-adik. Pada zaman dahulu, bangsa Israel sangat diberkati Tuhan. Meskipun banyak musuh dari bangsa lain, tetapi Allah selalu memberi kemenangan kepada bangsa Israel, sehingga mereka dapat hidup dengan damai. Pada masa itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Raja pertama mereka adalah Raja Saul. Raja sangat kesal karena bangsa Filistin yang adalah musuh terbesar bangsa Israel mengirimkan pasukan dan Goliat yang mengancam mereka. Seperti yang teman-teman tahu, Goliat akhirnya berhasil dikalahkan oleh Daud. Karena Daud berhasil mengalahkan Goliat, Raja sangat senang sehingga ia memanggil Daud ke istana. Daud adalah anak yang taat dan penurut. Maka ia pergi menghadap raja. Saat Daud menghadap raja, Yonatan, anak Raja Saul, ada bersama dengan sang raja. Daud dan Yonatan menjadi sahabat yang sangat dekat. Mereka berjanji satu sama lain bahwa mereka akan terus bersahabat apapun yang terjadi. Yonatan ingin menunjukkan kepada Daud bahwa ia mengasihinya sebagai sahabatnya. Ia memberikan jubahnya, baju perangnya, pedang, panah, dan juga ikat pinggangnya kepada Daud. Ia juga mengajak Daud untuk tinggal di istananya bersama dengannya. Mereka juga menjadi sahabat yang saling mengasihi. Mulai saat ini, kita akan menjadi sahabat sejati. Apa yang aku miliki boleh menjadi milikmu. Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Karena setiap kali perang, Daud selalu membawa kemenangan. Tapi, tahukah teman-teman apa yang terjadi setelah ini? Suatu hari ketika Daud di istana bermain kecapi seperti biasanya untuk menghibur raja, Tiba-tiba Raja Saul dihinggapi roh jahat. Ia iri kepada Daud yang lebih dipuji oleh bangsa Israel. Aku benci sekali kepada Daud, karena rakyatku lebih memuja Daud daripada aku. Aku akan membunuhnya. Raja Saul berusaha binasakan Daud. Ia melempar tombak kepada Daud. Hap! Untung Tuhan selalu menyertai Daud, sehingga ia berhasil menghindar dari lemparan tombak. 2 kali Saul melempar tombaknya kepada Daud, tetapi Daud berhasil lolos. Saul kemudian mengusir Daud dan menyuruhnya pergi berperang, berharap Daud mati saat berperang. Tetapi karena Daud disertai Tuhan, maka ia selalu menang. Yonatan menghadap ayahnya Saul. Ia sangat sedih karena Raja Saul ingin membunuh Daud sahabatnya. Ia meminta kepada Saul supaya membebaskan Daud, tetapi Raja Saul bersikeras. Raja, kenapa engkau menyingkirkan Daud? Daud adalah sahabatku yang baik. Yonatan kemudian menemui Daud dan menyampaikan bahwa ayahnya Raja Saul bermaksud untuk membunuhnya. Yonatan berusaha melindungi Daud dan meminta Daud untuk pergi jauh meninggalkan istana jika Yonatan tidak berhasil membujuk ayahnya untuk mengampuni Daud. Daud, sebaiknya kamu pergi menjauhi istana, karena ayahku berencana untuk menyingkirkanmu.
Aku akan berusaha menahannya dan membujuk supaya raja berubah pikiran. Nah, Kak Rachel, adik-adik, seru banget gak Kak Rachel? Seru dong, Seru Kak. banget ya adik-adik ya. Nah Kak Nomi, Kak Rachel juga tadi semangat banget nonton. Semangat banget nyaksiinnya loh ceritanya adik-adik. Hayo siapa adik-adik yang di rumah yang punya sahabat karib seperti Dot Jonathan? Kak Nomi juga punya loh. Kak Rachel loh, kita Dong. bersahabat karib. Nah Kak Rachel, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari persahabatan mereka? Wah, apa ya Kak? Aku ketemu Ayo. nih satu. Yang pertama, Yonatan itu sangat mengasihi Daud loh Kak. Tadi diceritakan bahwa Yonatan itu mau memberikan apapun yang dia punya untuk Daud sahabatnya Kak. Nah, senang banget ya adik-adik ya kalau punya sahabat yang seperti itu. Mereka berdua saling mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Selanjutnya Kak Rachel. Nah, ini yang kedua adik-adik. Yonatan dan Daud itu bersahabat tanpa memandang status. Wow. Yang satu Yonatan itu kan anaknya raja ya. Sedangkan Daud adalah anak gembala. Tapi mereka sama-sama saling mengasihi tanpa memandang kaya atau miskin dan juga tanpa memandang hitam atau putih. Mereka tetap bisa bersahabat, Kak. Keren deh Dot Jonathan. Lanjut Kak, lanjut. Nggak sabar nih. Terus yang ketiga adik-adik. Adik-adik tadi saksikan kan bahwa Yonatan membela Daud di depan ayahnya Raja Saul. Meskipun Raja Saul benci sama Daud, tetapi Yonatan tetap berusaha membela dengan maksimal. Wow, keren ya Kak. Dari cerita Daud dan Yonatan kita mengambil 3 hal tadi yang dijelaskan oleh Kakak Rahel. Nah adik-adik harus bisa seperti itu ya, bersahabat itu ya Kak Rahel ya. Yang pertama harus saling mengasihi seperti diri adik masing-masing, diri adik sendiri ya Kak Rachel ya. Yang kedua adalah adik-adik boleh bersahabat tanpa memandang status seperti tadi Kak Rachel sebutkan. Adik-adik bersahabat tanpa memandang, wah dia punya apa ya Kak Rachel ya, wah dia punya ini, wah dia punya itu, mau bersahabat dengan dia. Nggak boleh ya Kak Rachel, nggak boleh. Nah nggak boleh ya, kita harus bersahabat tanpa memandang status kekayaan tadi Kak Rachel, baik dia gemuk atau kurus ya, baik dia kaya atau miskin, hitam atau putih, semuanya kita bisa bersahabat. Yang ketiga, adik-adik bisa membela sahabat kalian walaupun sahabat kalian sedang dibenci, dibully ya Kak ya. Misalnya dibully di sekolah gitu ya. Adik-adik merangkul teman-temannya, bisa membela teman-temannya, tapi tetap ya dalam kebenaran. Nah, adik-adik, selanjutnya Kak Rachel mau kasih pesan nih buat adik-adik. Nah, sekarang adik-adik aku mau kasih quote tentang persahabatan nih yang diambil dari ayat-ayat Alkitab untuk adik-adik di rumah. Yang pertama itu diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Apa tuh Kak? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuh, ingat ya adik-adik, hati-hati dalam bergaul. Betul Kak. Terus yang kedua, itu diambil dari Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Lalu quote yang ketiga diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuh, Dan yang terakhir yang keempat diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yeay, keren banget adik-adik. Ada 4 quote yang dikasih Kak Rachel. Jadi kalau adik-adik bersahabat boleh nih besok atau ya Senin ke kalau sekolah online sama teman-temannya boleh tuh di chat di Zoom-nya. Hai
gitu, kasih ayat-ayat tadi tuh boleh. Nah tadi kalau ada ayat-ayat yang diingatkan bahwa adik-adik harus mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang membawa dampak baik ya Kak Rachel. Misalnya tuh yang kayak mengingatkan PR ya Kak Rachel ya, yang terus kalau misalnya sakit ditanyain kemana ya Kak Rachel ya gitu, sakit ya atau apa ya gitu ya, mencari teman-teman bukan yang selalu main game yuk gitu ya, masih sekolah nih adik-adik tapi udah di chat jangan lupa ya jam 1 kita main game, padahal ada PR ya. Kita cari teman-teman yang baik, yang bisa membawa dampak adik-adik itu nilainya bagus, bahkan bisa belajar bareng ya Kak Rachel ya, gitu ya adik-adik ya, diingat ya. Nah quote yang tadi bisa kita lakukan juga dengan sahabat-sahabat adik-adik di rumah, di sekolah minggu. Pastinya kita dan adik-adik semua senang banget kalau punya sahabat yang seperti adik-adik gitu ya. Nah hari ini kita cukup sampai di sini ya cerita kita. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di sekolah minggu online berikutnya. Adik-adik sebelum berdoa, Kak Nomi mau tanya, apakah di antara kalian ada yang belum percaya kepada firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu berkuasa. Tuhan Yesus ingin kita adik-adik percaya. Karena kalau adik-adik percaya, kita akan menjadi sahabat setianya Tuhan Yesus. Bahkan juga adik-adik akan menerima hidup yang kekal di sorga nantinya. Nah kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, yuk angkatlah tanganmu dan mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman kami pada hari ini yang mengajarkan kami menjadi sahabat yang setia, yang mengasihi, yang mau menolong. Ampunilah kami Tuhan kalau kami masih meragukan firman-Mu. Pada saat ini kami mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami dan menjadi Juru Selamat kami dan memimpin hidup kami hingga hari ini Tuhan, hingga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik boleh diingat mulai saat ini ada Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik dan di dalam hidup adik-adik. Nah sekarang bagi adik-adik yang sudah percaya, bersyukurlah karena adik-adik memiliki Tuhan Yesus yang selalu ada buat adik-adik seperti Daud dan Yonatan. Oke deh, yuk adik-adik kita berdiri. Kita mau berdoa dan menutup ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman kami. Kalau tadi kita belajar tentang Daud, kami mau belajar menjadi sahabat karib yang mengasihi, bahkan menjadi teman yang tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih Tuhan, bahkan menjadi kawan yang mau menolong untuk sahabat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus merema dalam kehidupan kami. Yuk adik-adik kita mau menerima berkat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat. Berkat dari Tuhan Yesus yang berlimpah akan memberkati engkau dalam kesehatanmu, dalam sekolahmu, keluargamu, masa depanmu, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap kita ada ibadah online. Oke? Pukul 8 on time ya adik-adik. Bye-bye. Shalom teman-teman. Ayat hafalan pada hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi ya teman-teman, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Dadah!
habis adik-adik. Nah, setelah ini kita taruh di piring yang satunya yang bersih adik-adik. Setelah itu, kita boleh taburkan meses di atasnya sebagai topping. Atau gini aja Kak, Oh iya boleh Kak. Nah kalau ada meses yang warna-warni boleh nih, toppingnya sesuai selera adik-adik ya. Mungkin bagus ya Kak ya kalau ada Iya meses. betul banget Kak. Nih Kak Vera bikin deh yang lain. Nah, Oke, Kak, ini bagus gantian. banget Kak. Ini bisa bikin sama papahnya, sama mamahnya. Ajak adiknya boleh nih ya Kak Pin ya. Ini bisa dimasukin ke dalam kulkas ya Kak, biar lebih dingin dan rasanya lebih enak. Ini Kak kalau nggak suka pakai meses boleh juga Kak. Boleh Ya, banget nggak apa-apa Kak. ya Kak ya. Ini Iya, udah nggak enak banget nih, udah begini juga udah enak nih. Nah, Kak Vera udah jadi ya Kak. Iya betul Kak, ini dia hasil bola-bola coklat Oreo yang kita buat tadi adik-adik. Iya. Ini bisa dimakan bareng sama keluarga ya Kak, boleh dikasih sama orang-orang yang dikasihi. Karena pas Kak, ini kan kita hari kasih sayang, Betul hari banget, Valentine, Kak. temanya tadi. Kau temanku, ku temanku, temanmu. Jadi kita saling mengasihi, bisa boleh kasih coklat Kak. Betul Rasain banget, deh, Kak. Nih, enak loh Kak. Oke Kak, nanti kita makan sama-sama ya adik-adik. Oke, aktivitas kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita kuis. Adik-adik jangan lupa untuk ketikkan nama dan wilayah kalian masing-masing ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apakah tema ibadah kita hari ini? Apakah A, Tuhan memilihku, atau B, aku murid Kristus, atau C, kau temanku, ku temanmu? Apa ya adik-adik? Ayo kita jawab. Jawab. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang benar adalah C, kau temanku, ku temanmu. Kita sama-sama lihat yuk, berapa poin yang adik-adik dapatkan. Sama-sama kita putar. Putar. Wah, poinnya 150 poin. Yeay, selamat adik-adik. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, siapakah sahabat Daud? Apakah A, Saul, atau B, Yonatan, atau C, Goliat? Siapa adik-adik? Ayo dijawab. Jawab. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang benar adalah B, Yonatan. Oke, kita sama-sama lihat lagi berapa poin yang adik-adik dapatkan. Kita putar. Wow, adik-adik mendapatkan 300 poin. Yeay, selamat adik-adik dapat 300 poin. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, apa ayat hafalan kita hari ini? Apakah A, Amsal 17 ayat 17, atau B, 1 Korintus 15 ayat 33, atau C, Kolose 3 ayat 12? Apa adik-adik? Ayo ingat gak? Ayo kita jawab. Kita hitung mundur sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang benar adalah B, 1 Korintus 15 ayat 33. Yeay. Kita lihat berapa poin yang adik-adik dapatkan untuk soal terakhir ini. Sama-sama kita putar. Putar. Wah, selamat adik-adik dapat 200 poin. Yeay, selamat adik-adik. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menjawab. Sampai jumpa di kuis selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.